Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Mufid. Ya, oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur dalam yang terdapat dalam suatu video game. Unsur-unsur ini adalah bagian-bagian yang terdapat dalam suatu video game, mungkin produksinya dari eh, apa di game itu ada apa aja unsur-unsurnya gitu. Oke, langsung aja yang pertama. Dalam suatu video game pasti ada namanya storyline. Storyline itu adalah jalan cerita dari sebuah video game dan ini sangat berperan penting dalam pembuatan video game karena gamer atau yang memainkan game pasti eh, cerita itu pasti sangat menjadi daya tarik tersendiri itu. Ketika ceritanya bagus, pasti gamernya akan semakin suka sama gamenya dan game ini bisa menjadi game yang diminati oleh kalangan gamers gitu. Jadi game itu jalan cerita ya dari mungkin dari a story dari gamenya dari awal apa awal game itu mulai hingga nanti di akhirnya itu mau ngapain itu adalah di storyline-nya atau jalan cerita dari gamenya tersebut. Contohnya itu ada di game Metal Slug ya, mungkin bagi teman-teman yang dulu apa pemain game PS ya, PlayStation, pasti pernah mainin game ini. Dimana di game Metal Slug itu jalan ceritanya ya pasti awal-awal itu dari titik awal itu dia atau tokoh dari gamenya itu sampai ke rajanya itu harus melewatin beberapa musuh-musuh yang harus dibunuh, yang harus ditembakin sampai mati itu. Nah, itu jalan cerita dari game Metal Slug yang nantinya itu di akhir akan ketemu raja dari pasukan pasukan yang kita lawan waktu awal-awal. Jadi awal-awal kita melawan pasukan-pasukannya, terus nanti semakin mendekati sang raja, pasti pasukannya akan semakin lebih kuat gitu. Jadi nanti pas ketika ketemu rajanya, itu adalah final battle dari game Metal Slug itu. Oke, lanjut yang kedua adalah gameplay. Gameplay itu adalah cara gamer untuk berinteraksi dengan video game. Nah, gameplay ini juga berperan penting dalam video game karena gini. Saya langsung contohkan adalah di game Call of Duty apa ya gue ya. Ya, COD gue lah. Nah, di game ini misinya kan adalah bukan misi ya, tapi cara permainannya, cara berinteraksinya adalah si tokoh utama itu nanti akan ketemu dengan tokoh musuh. Nah, itu gimana cara berinteraksi antara tokoh utama yang dimainkan oleh gamer dengan tokoh musuhnya. Nah, di sini kan kalau di game-game sekarang ya, itu pasti musuhnya itu bisa bergerak sana kemari dan bisa mendekati uh, gamernya, bisa langsung nembak secara dekat ataupun jauh. Nah, itu yang berpengaruh di gameplay. Karena gameplay misalnya ini gameplay itu misal yang sepengetahuan saya ya, ada game yang nembak itu nggak bisa kita ngedekat, tapi jarak jauhan gitu. Ada juga game yang sudah semakin interaktif, sudah semakin enak untuk dimainkan sekarang gitu. Jadi semua bisa dimainkan, bisa berinteraksi dengan uh, apa gamenya tersebut lah. Intinya itu lah. Oke, selanjutnya adalah karakter. Karakter itu tokoh-tokoh yang ada dalam suatu video game.
Ini mungkin sudah sangat familiar di telinga teman-teman di gamers, apalagi gamers ya, karakter-karakter yang ada di game itu sekarang sudah banyak sekali, kayak contohnya di game Mobile Legends ya. Para pemain Mobile Legends pasti paham lah, banyak sekali karakter-karakter yang ada di game tersebut. Ini saya sebutkan contohnya, ini ada banyak. Ini adalah sebagian contoh karakter, mungkin udah paham lah, ya gitulah. Nah, yang selanjutnya itu tentang grafik. Grafik itu kalau menurut saya itu detail tampilan dalam video game gitu. Misalnya ini ada perbedaan grafik antara di komputer dengan di game di PlayStation. Grafiknya akan kalau kita lihat di sini itu lebih detail ya, lebih detail itu di PS4 nih, PlayStation 4, dan dia terasa lebih hidup kalau menurutku. Kalau yang di PS4 ini lebih bagus, grafiknya lebih bagus, pencahayaan, terus bentuk-bentuknya terlihat semakin jelas gitu. Oke, yang selanjutnya adalah tipe writer. Tipe writer itu penulisan teks dalam suatu video game. Ini sangat penting. Kenapa? Karena tata letak, terus penggunaan font, warna, itu akan semakin menarik, akan semakin mempermudah para gamers untuk memainkan gamenya. Contohnya itu ada di ini PES atau FIFA. Nah, ini adalah tata letak teksnya itu dibikin sedemikian rupa sehingga enak dilihat dan dipahami. Oke, yang selanjutnya adalah programmer. Programmer itu yang membuat game. Programmer itu bertanggung jawab membuat pemrograman dan optimalisasi penyajian atau coding untuk menciptakan port permainan dalam skala besar. Port di sini mungkin ya yang dimaksud dengan port itu mungkin gimana sih agar game itu bisa jalan gitu dalam skala besar ya, karena mungkin game saat ini itu udah semakin kompleks, semakin baik, semakin bagus, sehingga dalam skala besar gitu. Jadi nggak gamenya itu bukan kecil lagi, udah game-game yang besar gitu. Yang terakhir adalah koordinator. Nah, koordinator ini dalam suatu industri video game ya, koordinator itu yang bertugas mengawasi kerja proses produksi dari video game. Jadi koordinator juga berperan dalam ini pembuatan video game. Ketika misal ya game video sudah jadi, terus sebelum kita publish ke pasar, sebelum kita promosikan, pasti ada yang namanya kita tes dulu, testing. Nah, koordinator ini yang bertugas juga untuk mungkin mencari tester, bukan mencari tester ya, tapi mencari gamer-gamer yang profesional untuk mencoba game yang telah dibikin. Nah, ketika nanti ada bug atau ada kekurangan yang kiranya perlu diperbaiki, nanti si koordinator ini akan menyampaikan lagi ke seorang programmer atau ke programmernya, sehingga nanti bisa diperbaiki dan bisa jadi lebih baik kembali. Ya, demikian ada beberapa unsur-unsur game yang saya temukan di internet ya, saya browsing. Ada sekitar 7 tadi, ada sekitar 7. Yang pertama ada storyline, terus ada gameplay, karakter, grafik, tipe writer, programmer, dan koordinator. Oke, demikian penjelasan sedikit singkat dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, saran, dan
macam-macam yang pengen disampaikan ke saya, silakan komen di bawah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.